Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku semua, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Bertemu lagi dengan Bu Rini. Kali ini Bu Rini akan bercerita lagi. Tentang apa? Apa ya? Sebelum cerita, Bu Rini mau bertanya dulu. Sekarang tanggal berapa? Ada yang tahu? Oh, ada yang punya kalender? Coba dilihat tanggal berapa? Sudah ketemu? Ya. Warnanya apa? Merah di kalender tanggal hari ini. Merah, kenapa ya? Coba dibaca. Ya, betul sekali. Kita memperingati tahun baru apa? Hijriah 1 Muharram 1442 Hijriah. Mengapa itu kita peringati terus sebagai umat Islam? Ya, karena berkaitan dengan peristiwa hijrah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat. Nah, kali ini Bu Rini akan bercerita salah satu dari rangkaian besar peristiwa hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat. Siap-siap didengarkan? Oke, siapkan diri kalian. Bu Rini akan bercerita. Anak-anakku, kisah ini akan Bu Rini awali dengan mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat melakukan hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Diawali dari betapa banyaknya para sahabat yang disiksa oleh orang-orang kafir. Salah satunya adalah keluarga Ammar bin Yasir. Kalian tahu bagaimana mereka disiksa? Ammar, ibunya, kemudian ayahnya. Jadi Ammar, Sumayyah itu ibunya, kemudian Yasir itu ayahnya. Mereka bertiga disalib di sebuah tiang. Kemudian mereka disiksa dengan berbagai siksaan di tengah padang pasir. Dicambuk, dipukul, apapun, dengan kondisi badan yang sudah lemah. Sampai akhirnya dengan siksaan yang di luar batas kemanusiaan, ayahnya mati syahid. Ibunya Sumayyah juga mati syahid. Syahidah pertama. Sampai akhirnya kemudian Ammar mempunyai ide. Dia mengaku bahwa dia mau kembali lagi menyembah berhala, kafir lagi. Maka dengan pengakuan itu Ammar dilepaskan dari tiang salib. Namun setelah dilepaskan, Ammar mencari Rasulullah, mengadukan apa yang sudah dia lakukan dan bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah aku diampuni?" Maka dijawablah bahwa yang dilakukan Ammar itu diampuni oleh Allah, karena sesungguhnya iman itu masih ada di dalam hati Ammar bin Yasir. Nah, lanjut anak-anak. Dengan berbagai macam siksaan yang menimpa banyak sahabat, maka turunlah perintah Allah untuk hijrah. Dan hijrah itu dilakukan dengan bertahap. Tidak bareng-bareng, tetapi sedikit demi sedikit, bersembunyi, sembunyi-sembunyi di malam hari. Meskipun ada beberapa sahabat yang melakukan hijrah terang-terangan. Ada Umar, ada Hamzah, karena mereka kuat sehingga orang-orang kafir tidak berani menghalangi. Nah, ketika
tinggal sedikit di Mekah orang-orang Islam, maka turunlah perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk mengikuti berhijrah. Nah, ketika turun perintah itu, disampaikanlah bahwa yang akan menemani Rasulullah hijrah adalah Abu Bakar. Maka di tengah siang yang terik, Rasulullah berjalan menuju rumahnya Abu Bakar dan mengabarkan apa yang disampaikan malaikat Jibril kepada Rasulullah. Betapa bahagianya Abu Bakar, sudah menunggu berbulan-bulan, ingin hijrah, ingin menemani Rasulullah, dan dikabulkan. Siang itu dikabari bahwa Rasulullah akan melakukan hijrah bersama Abu Bakar. Maka di malam harinya Rasulullah tidak tidur, tetapi apa? Digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali menempati tempat tidurnya Rasulullah dengan selimut yang biasa dipakai oleh Rasulullah. Nah, kemudian ketika malam sudah tiba dan rumah Rasulullah sudah dikepung oleh orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu pilihan. Mereka sengaja dipilih oleh penguasa-penguasa orang kafir tadi, memilih pemuda-pemuda dari masing-masing suku, pemuda-pemuda yang kuat, yang kekar, yang ahli perang, disuruh mengepung rumahnya Rasulullah. Nah, ketika mereka sudah mengepung rumah Rasulullah, maka Rasulullah di dalam bagaimana? Bersiap-siap. Tetapi orang-orang kafir tidak tahu, karena setiap kali menengok, mengintip, yang terlihat adalah ada Rasulullah tidur dengan selimut seperti biasanya. Dan ada suara tangis anak perempuan. Jadi orang-orang kafir tadi berpikir, oh, Muhammad belum akan pergi. Maka mereka menunggu terus, belum melakukan tadi rencana mereka untuk membunuh Rasulullah. Nah, kemudian di malam yang sudah ditentukan itu tadi, Allah mengutus malaikat Jibril untuk melindungi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara apa? Pemuda-pemuda kafir yang mengepung tadi dibuat mengantuk. Setelah mereka mengantuk, bagaimana? Terkantuk-kantuk. Maka diperintahlah Rasulullah keluar dari rumahnya. Ketika keluar, Rasulullah membawa pasir, disebarkan ke pemuda-pemuda kafir itu sehingga mereka tertidur dalam waktu yang cukup lama. Sehingga Rasulullah bisa keluar dari rumahnya dengan selamat dan diikuti siapa? Abu Bakar. Mereka bertemu, kemudian melakukan perjalanan berdua. Nah, karena mereka tidak ingin ketahuan oleh orang-orang kafir, maka perjalanan mereka dilakukan berputar, memutar, tidak langsung menuju jalan utama ke Madinah. Memutar, kemudian mereka berhenti bersembunyi di sebuah gua. Nah, yang menarik dari kisah di dalam gua itu adalah ketika mereka akan bersembunyi, Abu Bakar masuk dulu ke dalam gua. Untuk apa? Untuk memeriksa apakah gua itu aman. Karena biasanya di dalam gua banyak binatang buas, binatang berbisa. Ada ular, ada kalajengking. Nah, maka Abu Bakar masuk ke dalam gua lebih dulu. Kemudian dilihatlah banyak lubang di dalam gua itu. Sehingga Abu Bakar merobek bajunya. Ditutuplah lubang. Ada lubang lagi, dirobek lagi bajunya, tutup lagi. Sampai semua lubang sudah tertutup. Ketika sudah yakin, maka diajaklah Rasulullah masuk ke dalam gua. Ketika sudah memasuki gua, karena capek, akhirnya mereka duduk. Abu Bakar duduk, kemudian Rasulullah tidur dan kepalanya di pangkuan
Abu Bakar. Nah, ketika Rasulullah tertidur, Abu Bakar melihat ada satu lubang yang lupa belum ditutup. Maka dengan cepat Abu Bakar menggunakan jempol kakinya untuk menutup lubang itu. Dan ternyata bagaimana anak-anak? Benar sekali. Jempol kaki Abu Bakar digigit binatang berbisa. Nah, karena saking sakitnya tidak kuat menahan, Abu Bakar menangis. Meneteslah air matanya, jatuh di wajah Rasulullah. Sehingga Rasulullah terbangun dan bertanya kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, apa yang terjadi? Mengapa engkau menangis?" Maka Abu Bakar menyampaikan bahwa kakinya digigit binatang berbisa. Melihat luka itu, bagaimana? Rasulullah mengobati luka Abu Bakar. Dikisahkan bahwa jempol kaki Abu Bakar itu oleh Rasulullah disedot bisanya. Jadi jempolnya Abu Bakar, jempol kakinya itu masuk ke dalam mulutnya Rasulullah, disedot bisanya, kemudian dimuntahkan. Nah, luar biasa betapa saling mencintanya karena Allah. Abu Bakar mencintai Rasulullah sehingga dia rela jempolnya untuk menutup lubang dan digigit binatang berbisa. Namun Rasulullah pun demikian, mencintai Abu Bakar dengan luar biasa, menyedot bisa dari kaki Abu Bakar sehingga Abu Bakar terbebas dari bahaya kematian. Nah, anak-anak, setelah 3 hari Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi di dalam gua, maka tibalah waktunya mereka melakukan perjalanan hijrah menuju Madinah. Banyak kisah yang terjadi, namun akhirnya mereka bisa selamat sampai ke Madinah. Anak-anakku semua, ternyata di balik perjalanan hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar dari Mekah ke Madinah, di kota Mekah terjadi kegemparan ketika orang-orang kafir mengetahui bahwa Muhammad sudah pergi dari Mekah. Penguasa-penguasa kafir itu marah luar biasa, sehingga keluarlah sayembara. Barang siapa yang berhasil mengejar, menemukan, apalagi membunuh Muhammad, maka akan diberi hadiah 100 ekor unta. Banyak sekali yang tertarik, banyak sekali yang menginginkan hadiah itu. Sampai-sampai mereka benar-benar melakukan pengejaran. Ada orang yang bernama Suraqah, ada banyak orang-orang kafir yang menginginkan hadiah itu. Tetapi Allah melindungi Nabi Muhammad. Bahkan ada salah satu di antara pengejar itu yang akhirnya masuk Islam karena hidayah dari Allah. Luar biasa. Allah memberikan jaminan keselamatan kepada Nabi Muhammad dan Abu Bakar, sehingga mereka sampai ke Madinah dan bisa melanjutkan dakwah Islam sampai sekarang. Demikianlah anak-anakku sekelumit kisah dari rangkaian besar peristiwa hijrah. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa hijrah itu? Ada yang tahu? Mari kita coba simpulkan. 1, kita juga harus berhijrah. Berhijrah dalam hal apa? Dalam hal meninggalkan semua hal-hal yang buruk, yang tidak baik, yang tidak diridhoi oleh Allah.
ada mencontek, ada usil, semua yang tidak baik kita tinggalkan. Kemudian kita menuju jalan yang diridhoi oleh Allah dengan amal sholih. Kemudian yang kedua, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad dan Abu Bakar, saling mencintai kita umat Islam dalam rangka apa? Mencari ridho Allah. Oke, jadi saling mencintai itu karena ingin dicintai oleh Allah. Yang ketiga, kita sama-sama menghadapi masa pandemi ini, corona. Maka kita juga harus berhijrah. Berhijrah bagaimana? Berhijrah untuk bersama-sama. Kita bersemangat bersama untuk mencari ridha Allah dengan cara sedekah, dengan cara istighfar, dengan cara melaksanakan perintah Allah, dengan cara melakukan hidup sehat. Biasakan cuci tangan dengan sabun. Biasakan masuk rumah dengan lebih dulu cuci kaki, cuci tangan. Sebelum jabat tangan dengan orang tua juga harus wajib cuci tangan dengan sabun. Kemudian biasakan mandi yang sehat dengan sabun. Keramas jangan lupa. Jangan sampai kita lupa untuk apa? Sesuai sunnah Rasulullah melakukan hidup sehat, olahraga, bersih, makan makanan yang sehat, halalan, thayyiban. Insya Allah itu anak-anak, semoga kita semuanya bisa mengambil hikmah dari peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad dan para sahabat dari Mekah ke Madinah yang dilakukan dengan penuh derita, namun akhirnya memetik kemenangan. Semoga kita semuanya juga akan memetik kemenangan. Diawali tahun baru ini 1 Muharram 1442 Hijriah. Sampun, ini tutup. Kalau ada salah, minta maaf, dimaafkan ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.